Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, di sini saya Farhan Zulfikri dengan NPM 103224120037. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Brand Management. Brand yang saya pilih yakni PT Kereta Api Indonesia atau juga yang bisa disebut PT KAI. Strategi yang saya pilih yakni brand revitalization dan juga growth strategi. Kategori yang saya pilih transportasi publik dan juga logistik. Baik, tulang punggung transformasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. KAI melakukan inovasi yang signifikan seperti digital tiket, KAI akses, adanya peningkatan layanan seperti kereta premium, luxury class, dan juga integrasi ke ekosistem KAI logistik, KAI wisata, dan juga LRT ataupun MUS seperti itu. Masalah peluang, persepsi lama sebagai transportasi konvensional dan birokratis mengisi melekat dan generasi muda memandang KAI ini hanya sebagai fungsional, belum sepenuhnya sebagai lifestyle. Nah, peluang besar di sini KAI mensolusikan mobilitas yang berkelanjutan, global gaya hidup urban, dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis pasar dan kompetitor. Di sini urbanisasi dan mobilitas yang sangat tinggi Pulau Jawa. Nah, dengan urbanisasi yang sangat tinggi, tentunya banyaknya yang dari daerah ke kota. Maka dari itu banyaknya kereta-kereta komuter seperti itu. Nah, selanjutnya ada kenaikan kesadaran transportasi ramah lingkungan, yang mana ini mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan juga eh, mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, ini digital experience menjadi standar layanan. Tentunya konsumen sekarang ingin lebih cepat dan lebih aman, maka dari itu digital experience di sini menjadi standar layanan bagi konsumen lainnya. Kompetitor. Selanjutnya ada substitusi bus. Adanya substitusi seperti bus premium, travel online, pesawat jarak pendek seperti itu, dan juga yang selanjutnya ada direct kompetitor seperti kendaraan pribadi maupun motor maupun mobil. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif KAI, yakni ketepatan waktu, kapasitas besar, emisi tidak rendah, dan juga harga relatif stabil. Selanjutnya ada target market dan juga consumer insight. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, target market primary, yang mana di sini urban commuter ini lebih kepada usia 8 hingga 45. Maka dari itu seperti orang tua yang akan mudik ke kampung halamannya, atau juga uh, kita remaja ataupun Gen Z yang akan pulang kampung ke rumah orang tuanya seperti itu. Komuter lain itu dari daerah ke kota. Baik, selanjutnya ini mahasiswa dan juga pekerja. Mahasiswa di sini yang mana mereka itu datang dari daerah tertentu ke tempat tertentu. Dengan begitu akan memudahkan mereka menggunakan layanan tersebut maupun pekerja muda. Yang selanjutnya ada secondary, ini seperti wisatawan ataupun keluarga yang ingin keluar kota yang menggunakan layanan transportasi ini. Selanjutnya ada consumer insight yang saya ambil. Saya memilih KAI karena praktis dan aman, tetapi belum merasakan KAI itu keren atau relevan dengan gaya hidup saya. Yang maksud belum keren dan juga relevan. Jadi bagi saya KAI kereta api ini tidak menjadi transportasi yang selalu saya gunakan. Maka dari itu bagi saya tidak relevan dengan gaya hidup saya. Selanjutnya ada brand Canvac dan juga yang digunakan. Di target market ada konsep utama yaitu brand revitalisasi,
yang mana brand revitalisasi ini yang tadinya sudah ada, dibangunkan kembali dengan diperbaharui, layanan yang ada, serta memberikan, eee, konsumen menarik konsumen lebih banyak. Nah, pertama bisa brand equity yang merupakan nilai sebuah merek terbentuk dari persepsi, pengalaman, dan respon konsumen terhadap merek tersebut. Seperti itu. Pemilihan. Alasan pentingnya ini KAI tidak perlu rebranding total, fokus pada pembaharuan persepsi, memperkuat pengalaman, dan juga meningkatkan emosional attachment. Seperti itu. Yang selanjutnya ada brand positioning. Brand positioning ini uh, positioning statement. KI adalah solusi mobilitas nasional yang modern, andal, dan berkelanjutan untuk perjalanan sehari-hari maupun pengalaman hidup masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada perceptual map atau narasi, yang mana sumber ini yang tadinya tradisional menjadi modern dengan beberapa pembaharuan yang diperbaiki oleh perusahaan PT KAI sendiri. Yang selanjutnya ada Sumbuye, ini yang tadinya fungsional menjadi eksperimental. Maka dari itu, KAI diposisikan naik ke modern menjadi eksperimental tanpa meninggalkan keandalan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada brand identitas dan touch point. Nah, identitas brand ini memiliki nilai inti, safety, reliability, dan sustainability. Dengan nilai-nilai ini memberikan konsumen rasa aman, rasa nyaman, yang mana itu menjadi poin terpenting bagi konsumen untuk menggunakan transportasi tersebut. Adapun seperti tone komunikasi profesional, humanis, dan toleran dengan pelayanan yang lebih baik dan uh, menggunakan tata cara yang lebih baik, maka dari itu akan menjadi beridentitas yang lebih baik untuk perusahaan tersebut. Ya. Yang selanjutnya ada touch point utama. Yang pertama ada aplikasi KAI Akses, stasiun dan kereta api yang mudah terjangkau, media sosial, customer service, dan juga experience perjalanan. Nah, yang selanjutnya ada strategi utama, yakni strategi revitalisasi brand. Yang mana yang pertama itu ada brand experience enhancement. Nah, pengalaman stasiun dan kereta api menjadi public living space, yang mana stasiun dan kereta api ini sudah mulai berkembang lebih luas. Maka dari itu akan memberikan kenyamanan kepada konsumen untuk menggunakan kereta api sebagai alat transportasi bekerja maupun mudik, seperti itu. Yang selanjutnya ada brand storytelling. Narasi KAI sebagai penghubung kehidupan dan cerita masyarakat. Nah, yang dimaksud dari hal ini yakni KAI memberikan alat untuk alat transportasi yang mana untuk mudik, bepergian wisata, yang mana ini akan menjadi cerita dan penghubung kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya ada digital brand engagement seperti content lifestyle, travel, sustainability. Nah, yang dimaksud dari ini menjadikan kereta api itu konten lifestyle seperti misalnya daily activity ataupun konten-konten lainnya seperti itu. Strategi ini dengan strategi konsisten dengan konsep brand equity dan revitalisasi. Selanjutnya ada 4 periode rencana implementasi. Yang pertama dari 0 sampai 3 bulan, yakni audit brand dan customer journey. Yang selanjutnya 4 sampai 6 bulan ini kampanye brand storytelling,
dan digital engagement. Yang ketiga ini 7 sampai 9 bulan revitalisasi touchpoint, stasiun, dan layanan. Nah, yang terakhir 10 sampai 12 bulan evaluasi dan penguatan brand totality. Yang selanjutnya evaluasi dan KPI brand. Nah, di sini ada brand image perception score, ada brand engagement rate digital, selanjutnya ada customer satisfaction index dan juga net uh, promoter score. Nah, dari brand image perception ini kita ambil dari konsumen-konsumen ini, yang mana konsumen-konsumen ini menilai bahwa KAI ini nyaman, aman, dan juga tepat waktu seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya brand engagement rate digital seperti di media sosialnya itu tertata gitu dengan mulai melihat engagement tiap kontennya berapa kenaikannya. Yang selanjutnya ada customer satisfaction index, yang mana ini tuh menjadikan uh, konsumen tuh menilai uh, seberapa besar atau nilai yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya ada net promoter score, yang mana ini menjadikan sama seperti sebelumnya. Metodenya yakni survei langganan, digital uh, survei langganan, digital statistik, brand audit secara berkala seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan yang saya ambil ini KAI memiliki kekuatan brand yang sangat besar, namun membutuhkan revitalisasi untuk memperkuat relevan dan ketertarikan emosional dengan konsumen. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, KAI dapat berkembang sebagai brand uh, mobilitas modern yang kompetitif dan juga uh, berkelanjutan. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.